Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 bersama 3 petinggi Pertamina lain dan 3 pengusaha swasta. Salah satu modus yang dituduhkan kepada tersangka adalah mengoplos bahan bakar minyak beroktan RON 90 atau Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax. Hasil oplosan tersebut kemudian dijual dengan harga Pertamax yang mengakibatkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Sejumlah anggota Komisi 12 DPR mencecar pihak Pertamina Patraniaga mengenai isu oplosan BBM Pertalite dan Pertamax tersebut. PLT Dirut Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra, mengungkapkan tidak ada perubahan RON pada BBM yang diterima dari terminal. Mars Ega juga menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Bareskrim Polri untuk melakukan sidak di SPBU. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Sergar membeberkan bahwa korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga ini berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023. Betul, Kapus Penkum juga menyebut pihak Pertamina Patraniaga ini membayar dengan nilai RON 92. Padahal dalam kontrak itu di bawah oktan yang berlaku, sehingga barang yang datang ini ternyata tidak sesuai dengan harga yang dibayar. Yang diperoleh oleh penyidik ya terkait bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembayaran dengan nilai RON 92. Padahal di dalam kontrak itu di bawah 92. Katakan RON 88. Artinya barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar. Sudah? Nah, kami sampaikan bahwa bagaimana kelanjutan terhadap katakanlah produk kilang yang sudah diimport ini. Kan ini akan ditempatkan di tempat tertentu. Depo misalnya, storage, ya. Nah, penyidik juga sekarang sedang melakukan pendalaman. Sesungguhnya sedang melakukan pendalaman, akan berkoordinasi juga dengan ahli, ya. Tetapi karena peristiwa ini kan peristiwanya sudah lewat. Ini peristiwanya 2018-2023. Jadi yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya. Itu. Jadi maksud kita, rekan-rekan media, supaya ini juga bisa diinformasikan. Jangan seolah-olah bahwa peristiwa itu terjadi juga sekarang. Nah, ini kan bisa membahayakan di satu sisi, ya. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini sudah selesai. Minyak ini barang habis pakai. Jadi kalau dikatakan stok 2023 itu nggak ada lagi. Dengan kasus ini kayaknya saya menyadari bahwa di Indonesia ini bukan BBM yang langka, tapi kejujuran. Wah, orang kita punya produk sendiri, punya BBM, tapi masih mau ngimpor. Impornya juga katanya RON 92, tapi ternyata RON 90. Betul, makanya ini juga menjadi heboh begitu ya, karena walaupun dibilang ini di tahun 2018 sampai 2023, berarti tetap saja pembelian RON 92 yang datang ini adalah Pertalite. Artinya apakah kemudian di 5 tahun tersebut konsumen juga mengalami kerugian bagi yang membeli Pertamax? Begitu, Andi Kumala. Kita mau membahas ini dengan narasumber yang sudah ada di studio. Sudah hadir Bang Ramson Siagian, anggota Komisi 12 DPR RI. Selamat pagi Bang Ramson. Selamat pagi Bang Ramson. Kemudian juga daring sudah bergabung Mas Rio Priambodo, Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI. Selamat pagi. Selamat pagi Rio. Bang Rio. Selamat pagi juga Bang Ramson, salam kenal Pak. Baik, kita juga sebenarnya di pagi hari ini sudah berupaya begitu ya untuk mengundang dari pihak Pertamina, walaupun memang belum bisa hadir untuk supaya membahas. Untuk mengklarifikasi Betul. Dan untuk itu kita langsung saja kita ke Bang Ramson yang kemarin sudah
ikut ya Bang ya, menggelar rapat RDP. Betul, RDP dengan Pertamina. Pertamina Patraniaga dan juga perusahaan-perusahaan swasta yang mendistribusikan BBM seperti Shell, AKR BP, Vivo ya. dan juga Exxon. Iya. Jadi semua sebenarnya tadinya materi utama rapat dengan pendapat dan rapat dengan pendapat umum, karena RDP itu dengan Pertamina, kalau dengan perusahaan-perusahaan swasta itu namanya RDPU, jadi gabungan untuk mengecek dan mengetahui kesiapan semua perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang distribusi BBM soal keterjaminan, keamanan, ketersediaan BBM menjelang Idul Fitri. Harusnya itu ya. Itu sebenarnya inti dari rapat itu. Jadi itu sudah diagendakan sejak 2 minggu sebelumnya. Jadi kemarin kita memang melihat bahwa persiapan cukup lumayan. Seperti Pertamina yang mereka punya stok average-nya sekitar 18 hari ke 21 hari. Di rapat itu juga saya meminta agar ditingkatkan untuk sekian lama itu menjadi 25 hari agar supply BBM selama menjelang Idul Fitri dan sesudah Idul Fitri itu betul-betul terjamin ketersediaannya. Nah, dengan adanya kasus ini kemarin dengan adanya kasus ini jadi berkembang di dalam agendanya lain-lain karena sangat aktual. Jadi sehingga menjadi perdebatan yang seru juga, malah jadi kita cek langsung bukan hanya ke Pertamina Patraniaga sebagai subholding atau anak perusahaan dari Pertamina Pusat, yang mereka tugasnya adalah mengimport BBM dan mendistribusikan BBM dan LPG ke seluruh masyarakat di Indonesia. Kita menanyakan persoalan bukan persoalan hukum yang kita tanyakan, karena itu tupoksinya penegak hukum, tapi isu yang berkembang mengenai bahwa RON 90 di blending menjadi istilahnya apa ya, menjadi RON 92. Jadi kita semua Komisi 12 DPR RI mempertanyakan juga ke Pertamina Patraniaga, tetapi bukan hanya Pertamina Patraniaga, juga ke perusahaan-perusahaan lain yang poinnya bahwa Pertamina Patraniaga membeli mengimport sekarang ini ya. Kalau yang kasus hukum itu kan sampai 2023. Betul. Sekarang ini dan sebelumnya ini bahwa yang dibeli adalah RON 92. Jadi basis bahan bakarnya, basis fuelnya adalah RON 92, hanya dicampur aditif untuk memperbaiki kualitas dari Pertamax tersebut, ditambah dengan pewarna. Jadi mungkin tadinya warna-warna asli, tapi karena kan warna itu kan untuk mengetahui apakah ini termasuk kategori Pertalite, Pertamax ataupun Pertamax Turbo. Berbeda begitu ya? Beda ya, betul. Nah, jadi kita tanya yang lain juga melakukan begitu. Jadi mereka beli, mereka import yang basisnya RON 92, tapi juga mencampur aditif juga. Cuman mungkin brandnya beda-beda, kita tidak tahu ya. Jadi yang juga AKR yang lain yang menjual RON 92 dengan nama yang beda-beda, tetapi sesudah diimport RON 92 itu diadakan campuran juga dengan aditif untuk meningkatkan kualitas dari bahan bakar tersebut, BBM tersebut, yang untuk Pertamina disebut Pertamax. Jadi kalau mengenai RON 88, RON 90, RON 92, sebenarnya RON 88 kalau dulu memang kan premium masih banyak. Apalagi kita dulu waktu masih Komisi 7 DPR RI meminta kalaupun dirubah jadi Pertalite tetap tersedia premium waktu itu. Jadi itu RON 88. Jadi itu berubah menjadi RON 90 itu Pertalite yang memang oktannya lebih tinggi. Ke Pertamax yang non subsidi itu RON 92. Memang mungkin Pertamina lebih untung kalau dari Pertamax, karena ini kan tidak bersubsidi. Jadi harga pasar. Kalau Pertalite masih harga ditentukan, Pertamina harus membuat laporan dan diaudit oleh BPK
selisih harga itu yang ditentukan itu diganti oleh pemerintah melalui belanja negara di APBN. Itu bisa nilainya bisa sampai 100 triliun diganti oleh pemerintah. Pertalite itu selisih harga diganti oleh pemerintah. Seperti kemarin Vivo mereka menjual RON 90 harganya 13.000. Beda 3.000 ya? Iya, beda 3.000. Kalau Pertamina RON 90 yang disebut Pertalite menjual dengan harga mungkin 10.000 kali. Iya, karena kan memang subsidi ya. Iya, kebetulan saya nggak pernah Tapi pakai Bang, Pertalite ya, iya, jadi Pertamax. Kalau data dari Kejagung kan memang RON 88 dan RON 90 ini di tahun 2018 dan 2023 inilah yang dilabeli dengan RON 92. Klarifikasinya seperti apa, Bang? Saya pikir mungkin memang perlu masih diteliti soal itu, karena waktu itu RON 88 juga masih dipakai premium untuk masyarakat. Waktu itu masih menggunakan premium di SPB itu masih dijual premium, itu RON 88. Pertalite RON 90. Jadi apa itu, ya itu urusan harus diselidiki dulu, betul-betul serius soal itu. Tapi kalau soal misalnya di pembukuan itu tugas penegak hukum. Apa misalnya dibeli RON 90 dibukukan 92 itu masih kita harus diteliti lebih lanjut begitu ya. Itu tupoksinya penegak hukum melihat pembukuannya. Kalau itu pembukuannya kan berarti kan ada selisih harga. Jelas kalau diimport RON 88, RON 90, RON 92 jelas beda harga. Baik. Ya. Bang Ramson, terima kasih. Mungkin saya mau ke Bang Rio bahwa ini sejauh ini di sekarang ini yang berkembang adalah tenang aja, tidak ada perbedaan antara pembelian RON 92 yang ternyata di dalamnya ini adalah RON 90. Mungkin ada tanggapannya sebagai pelindung konsumen seperti apa, Bang Rio? Iya, terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya ini informasinya simpang siur, dan juga ada yang bilang ini yang 92, ada yang 90 dan sebagainya. Sehingga itu informasi itu ini menjadi simpang siur bagi konsumen, bagi kami sebagai konsumen ini menjadi simpang siur. Nah, tentunya informasi ini harus clear. Nah, informasi yang clear ini bukan cuma disampaikan dengan kata-kata, tapi juga harus didukung oleh data. Data itu siapa yang mengawasi itu, siapa yang menguji lab gitu. Nah, siapa yang pengawasannya? Oke, itu di Dirjen Migas misalkan itu. Nah, Dirjen Migas atau Kementerian SDM itu harus buka suara soal ini. Kalau rentang 2018-2023, nah itu bagaimana hasil uji labnya, sesuai atau tidak. Sehingga ini kita tidak berdebat dengan asumsi atau kata-kata, tapi juga dibutuhkan data. Sehingga masyarakat sendiri yang pengguna pertama khususnya itu tidak semacam ya miskomunikasi atau semacam khawatir dan sebagainya. Karena ini bukan cuma setahun 2 tahun, tapi ternyata 5 tahun gitu. Dampaknya juga sangat panjang. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh konsumen. Sebenarnya bagaimana hasil uji lab di tahun 2018 sampai 2023? Kok bisa? Misalkan kalau benar terjadi, kok bisa ternyata seperti itu? Bagi kita mempertanyakan pengawasan prapasarnya seperti apa? Apakah sama ini pemerintah hanya membuat suatu standar saja tanpa melakukan uji lab prapasar, dan juga bagaimana pengawasan prapasar. Nah, kemarin RDP di Komisi 12 saya pikir itu juga sudah disampaikan juga, ada pengawas eksternalnya juga. Nah, kita mempertanyakan pengawasan eksternal itu yang selama ini dilakukan seperti apa? Kementerian Perdagangan, Kementerian SDM dan sebagainya. Nah, itu harusnya mereka buka suara semua. Artinya gini, ya ini harus informasi ini harus clear. Mereka ini harus clear bagaimana duduk bersama, mereka membuka jumpa pers, sehingga ini kami sebagai konsumen itu clear sebagai informasi gitu. Jadi tidak dengan ada satu pihak dan sebagainya. Jadi semuanya harus duduk bersama untuk menyampaikan informasi ini kepada kami sebagai konsumen, sehingga kami tidak bertanya-tanya seperti apa selama ini. Dan juga sebenarnya ini rentangnya waktunya cukup lama, kurang lebih 5 tahun gitu. Nah, ini jangan sampai pengawasannya ini jangan sampai kedua orang gitu. Ternyata 5 tahun gitu. Nah, kalau misalkan benar terjadi, bagaimana sih selama ini? Nah, itu yang betul kita evaluasi bersama gitu. Nah, sini ada Komisi 12 DPR. Nah, sama-sama yuk kita benahi distribusi, proses produksi sampai distribusi sampai konsumsi, sehingga ini benar-benar aman sesuai dengan ketentuan dengan undang-undang. Nah, dimandatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pasal 8 bahwa semua itu sesuai dengan standar dan ketentuan. Nah, standar yang khusus dalam BBM dalam hal ini adalah mengacu dengan aturan dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Migas. Nah, kita tinggal menguji apakah di tahun 2018 sampai 2023 standar itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak. Nah, ketika sesuai dengan standar atau tidaknya, maka itu harus didukung dengan data-data uji ilmiah gitu. Nah, itu yang harus disampaikan kepada publik. Nah, ketika 2018 dan 2023
ternyata memang kita menguji fakta hukum ya, nanti apakah hasil uji lab ya memang berbeda dan sebagainya, maka baru kita bicara nanti bagaimana solusi bagi konsumen, entah kompensasi, ganti rugi dan sebagainya, sehingga ya konsumen yang menikmati hal ini atau yang sudah membeli suatu pertama ternyata RON-nya tidak sesuai, nah itu kan harus ada suatu bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di sini, apakah kompensasi maupun ganti rugi dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya pikir ini adalah informasi yang utuh dulu harus disampaikan oleh pemerintah, karena kami sebagai konsumen harus berhak mendapatkan informasi benar, jelas dan jujur. Sebab itu ya kita dalam hal ini kita berharap bisa mempertanyakan kepada pemerintah untuk bisa duduk bersama dan juga menyampaikan kepada publik atau kepada kami sebagai konsumen terkait dengan apa informasi yang terjadi dan juga bagaimana hasil uji lab di tahun 2018 sampai 2023. Iya, Bang Rio, berarti untuk saat ini dan juga di rentang waktu 2018 hingga 2023, adakah aduan-aduan yang sudah masuk oleh konsumen kepada YLKI? Nanti dijawab setelah jeda, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah petinggi PT Pertamina ini. Presiden mengatakan akan membersihkan dan membela kepentingan rakyat. Berikut kutipan pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai peluncuran Bank Emas di Jakarta Rabu siang. Apa? Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Nah, untuk yang di Patraniaga, kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Karena minyak ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kita mempunyai lab, hasil uji lab, before loading sama after loading dan before discharge, sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Ya pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya fenomena RON 92, RON 90 ini kemudian mempengaruhi masyarakat. Sudah ada rekan kami, Rizka Salsabila, yang saat ini ada di SPBU 31 Pertamina di sekitaran wilayah Raden Inten Kalimalang. Rizka, bagaimana sebenarnya kemudian kondisi fenomena korupsi di Pertamina ini mempengaruhi ataupun ada nggak dampaknya di SPBU di sana? Silakan. Ya, Philip, Mala, dan juga pemirsa, memang sebelumnya tadi kami berada di SPBU yang tepatnya di belakang saya ini, namun setelah bertanya-tanya atau meminta izin, ini kami tidak diberikan izin untuk meliput di area SPBU tersebut. Adapun sempat kami perhatikan bahwa antrian dari Pertamax ini memang seperti biasa saja, tidak ada yang berubah, masih ada mobil ataupun motor yang menggunakan bahan bakar
bernama Pertamax ini, yang mana sebagai salah satu modus dari korupsi yang merugikan negara sekitar 193,7 triliun ini, memang salah satu modusnya yaitu pengoplosan bahan bakar Pertalite menjadi Pertamax yang mana dijual dengan harga kurang lebih 14.000 rupiah. Adapun dari sosial media ini banyak masyarakat yang mengeluhkan dan juga merasa dirugikan. Namun untuk mengetahui lebih lanjut, saya ingin bertanya langsung kepada masyarakat yang ada di sekitar ataupun juga mengguna sebagai pelanggan Pertamina. Selamat siang, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Untung, Bu. Pak, mungkin boleh Pak, Bapak ini sebagai pengguna Pertalite atau Pertamax Pak? Ya, Pertalite. Nah, seandainya kalau misalkan Bapak sebagai pengguna Pertamax ini melihat adanya berita ternyata dioplos Pertamax-nya menjadi dari Pertalite dicampur menjadi Pertamax dan dijual dengan harga seharga Pertamax yaitu Rp14.000, dan bagaimana Bapak tanggapannya sebagai masyarakat? Ya, sebagai masyarakat luas ya kami nggak setuju. Bila perlu dihukum seumur hidup, bila perlu jangan pilih, bila sama Presiden Republik Indonesia hukum seumur hidup, jangan pilih kasih. Pak, melihat ini kan juga kalau misalkan seandainya nih Bapak sebagai pengguna Pertamax gitu, apakah nantinya akan berpengaruh dengan mesin-mesin di kendaraan Bapak? Ya, berpengaruh lah, semua kendaraan roda 2 maupun roda 4 berpengaruh. Ada kerusakan mungkin yang Bapak alami kok? Ya, pasti ada kerusakan, namanya dioplosan ya rusak. Mengalami kerugiannya jadi berlebih ya Pak, tidak hanya rugi dari harga tapi juga... Bukan rugi lagi. Ya, bener motornya maupun seperempatnya aja udah mahal, ya kan? Bila perlu Bapak Presiden maupun Wakil Presiden dihukum seumur hidup. Bila perlu jangan pilih kasih. Ini untuk para mereka sebagai pelaku ya Pak, untuk kedepannya. Pelaku. Kalau memang dia korupsi, buktikan kejujuranmu Bapak Presiden. Terima kasih Pak Untung. Dengan kemudian saya juga ingin berlanjut dengan salah satu masyarakat juga lainnya, dengan Pak Rahmat ya Pak. Iya, nama saya. Bapak melihat adanya kasus seperti ini, bagaimana Bapak sebagai tanggapannya? Ya, kalau menurut saya sih, saya tidak setuju kalau ada kayak gini. Iya. Kalau Bapak sendiri pengguna Pertamax apa Pertalite? Pertalite. Ya. Melihat seandainya Bapak sebagai pengguna Pertamax ini terus ternyata dioplos itu bagaimana Pak, dan dijual dengan harga yang cukup tinggi, sementara kan Pertalite ini sebagai bahan bakar yang disubsidi pemerintah. Ya, kagak setuju saya kalau di oplos-oplos kayak gitu, nanti akan merusak mesin gitu. Kalau untuk dari kasusnya ini sendiri, melihat bagaimana untuk mungkin dari pendapat Bapak harusnya dihukum seperti apa sih Pak bagi mereka nih yang melakukan ini? Ya, sesuai dengan perbuatan dia harus dihukum seumur hidup gitu. Harus dihukum seumur hidup. Mungkin untuk supaya tidak terulang gitu Pak? Ya, harus dibenahi yang seperti ini gitu. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya, Philip, Andi, dan juga pemirsa, seperti itulah tanggapan masyarakat yang mana memang merasa tidak setuju dengan adanya pengoplosan ataupun tindak korupsi yang dilakukan oleh mereka yang berada di PT Pertamina ini sendiri, yang mana juga cukup merugikan bagi masyarakat. Demikian Philip dan juga Andi. Baik, terima kasih Rizka Salsabila. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana konsumen ini juga mengeluhkan ya, Andi Kumala. Nah, saya mau langsung ke Bang Rio. Bang Rio, mendengarkan keluhan konsumen, apakah sejauh ini juga apa yang telah dicatat dari YLKI terkait keluhan-keluhan para konsumen RON 92 ini? Ya, sebenarnya kita melihat bahwa sebenarnya banyak pengaduan-pengaduan juga atau masalah-masalah yang di masyarakat ya, seperti bagaimana kita melihat mendengar bahwa BBM itu cepat habis, terus juga motor mobil mogok beberapa waktu yang lalu ya, itu juga menyebabkan katanya dugaannya adalah memang karena bahan bakarnya, akhirnya mereka dikuras dan sebagainya. Nah, dengan kasus yang ini dengan oplosan, maka banyak juga konsumen timbal balik atau kita flashback ya, oh ternyata dulu seperti ini gara-gara seperti ini. Artinya memang kita melihat bahwa pengaduan-pengaduan itu masalah tersebut memang ya konsumen menghubung-hubungkan dengan kasus ini gitu. Nah, oleh sebab itu sebenarnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen namanya ada suatu namanya asas pembuktian terbalik ya. Dengan asas pembuktian terbalik harusnya bagaimana pihak pelaku usaha itu membuktikan bahwa asumsi masyarakat atau pengaduan yang masyarakat itu ya tidak benar. Artinya bagaimana dalam hal ini pelaku usaha, dalam hal ini Pertamina,
maupun juga pemerintah harus bisa menjelaskan secara utuh dari proses produksi seperti apa, bagaimana produksinya, seperti campurannya dan sebagainya, proses distribusinya, terus juga sampai konsumsinya, terus bagaimana pengawasannya, hasil uji labnya dan sebagainya, sehingga itu menjadi suatu kesatuan yang utuh gitu. Dan itu kalau ketika memang itu layak dan itu, maka itu dibebaskan ganti rugi. Nah, oleh sebab itu maka kita mempertanyakan sebenarnya bagaimana pemerintah bisa membuktikan agar apa, mereka bisa membuktikan pada kami sebagai konsumen bahwa selama ini yang beredar di masyarakat ya bahwa memang benar pertama RON 92 bukan RON 90. Nah itu yang sehingga itu informasi dari pemerintah maupun juga pelaku usaha, kami sebagai konsumen diterima sebagai clear bahwa ini tidak ada suatu kita gelisah dan sebagainya. Maka harusnya informasi itu juga secara clear dan juga perlu ada pihak ketiga dalam hal ini, mungkin DPR dan sebagainya, untuk bisa melakukan suatu, ada tim seperti Satgas dan sebagainya untuk seperti ini agar tidak terulang kembali. Artinya bagaimanapun ini menjadi pukulan telak ya bagi khususnya bagi pemerintah maupun juga pihak pelaku usaha untuk bisa melakukan pembenahan dirinya sendiri. Bagaimana proses produksi sampai distribusi sampai konsumsi itu harusnya sesuai dengan standar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kami sebagai konsumen kita membeli, maka pertama adalah aman. Yang kedua, ketika membeli suatu RON 92 ternyata misalkan itu RON 90, maka ini ada suatu selisih harga yang dibayar oleh konsumen. Nah itu yang perlu nanti kalau misalkan ada suatu pembuktian oleh pemerintah ternyata terbukti, misalkan terbukti bahwa RON yang dijual itu adalah RON 90 bukan 92, maka ada selisih harga. Maka oleh sebab itu bagaimana nanti kita bicara ke depan solusi bagi kami sebagai konsumen, apa yang harus diberikan sehingga kami ini ke depan bagaimanapun bisa percaya kembali, karena bagaimanapun kemarin juga sudah disampaikan oleh teman-teman DPR bahwa SPBU Pertamina aja kurang lebih 6.000 itu sedikit gitu. Nah oleh sebab itu makanya itu menjaga trust kepercayaan publik ke depan, bagaimana konsumen bisa kembali percaya lagi. Oleh sebab itu nggak cuma dengan kata-kata tapi juga dibutuhkan pendukung, yaitu melalui data. Baik Bang Rio, nanti kita lanjutkan dialog tapi kita jeda dulu, nanti kita akan ke Bang Ramson. Saat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Bang Ramson, kalau kemarin sudah RDP dengan Pertamina dan juga perusahaan-perusahaan lain distribusi BBM ini, bagaimana nih langkah selanjutnya agar masyarakat tidak gaduh merasa khawatir dengan apa yang mereka konsumsi saat ini? Makanya kemarin saya minta pimpinan komisi memfasilitasi agar direksi Pertamina Patraniaga didampingi juga oleh semua perusahaan-perusahaan swasta yang mendistribusikan BBM, konferensi pers kemarin menjelaskan. Dan memang hasil penyelidikan kita kemarin bahwa untuk sekarang ini Pertamax itu basis bahan bakarnya, basis fuelnya itu RON 92, hanya ditambah aditif untuk pembakarannya lebih bersih dan juga melindungi mesin seperti piston semua lebih terlindungi dengan menggunakan mencampur aditif. Ada tadi dan zat warna untuk supaya kelihatan itu tadi Pertamax, Pertalite. Jadi sebenarnya sekarang ini sudah nggak ada masalah. Pertamax itu RON 92 hanya ditambah dengan aditif. Itu untuk meningkatkan kualitas dari Pertamax tersebut. Jadi tapi kita di Komisi 12 Komisi Energi kebetulan ada beberapa panja. Ada panja listrik, ada panja migas, ada panja lingkungan hidup. Kebetulan saya juga di panja migas. Kita nanti panja migas akan reguler untuk melakukan terus penyelidikan dan juga mengundang seperti Lemigas untuk menguji reguler nanti Pertamax tersebut. Jadi supaya konsisten atau konstan kualitas
seperti yang ada sekarang. Ya. Jadi tetap konsisten bahwa Pertamax itu adalah RON 92 ditambah aditif untuk pembakaran yang lebih bersih dan juga untuk memprotek mesin dan zat pewarna. Jadi basis bahan bakarnya tetap RON 92. Kalau Pertamax Turbo RON 95. Jadi itu nanti Panjamigas akan melakukan itu karena kemarin kita jadwalkan itu adalah untuk menjamin ketersediaan BBM menjelang dan sesudah Idul Fitri. Tapi karena ini baru 2-3 hari ini kasusnya sangat aktual, langsung masuk di agenda rapat kita kemarin. Jadi nanti di Panjamigas akan reguler untuk terus menjaga agar kualitas Pertamax itu sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Baik. Bang Ramson, mungkin Bang Rio ada tanggapannya yang tadi juga sudah meminta bagaimana kepastian konsumen agar yakin bahwa Pertamax yang dibeli inilah RON 92 tadi Bang Ramson sudah menjelaskan sudah normal. Tanggapannya? Ya, tentu normal dan sebagainya. Kita perlu juga dukungan Pak Ramson. Bagaimana uji pasca pasar, kita ambil sampling dan sebagainya, terus juga hasil uji lab itu diumumkan, sehingga itu tidak menimbulkan suatu asumsi lagi di masyarakat gitu. Dan itu kan sebenarnya kita diskusi kemarin Komisi 12 dan sebagainya itu udah diskusi dan sebagainya. Nah itu hasil itu bisa disampaikan kepada masyarakat gitu, sehingga masyarakat tidak gaduh lagi. Nah yang kembali lagi bagaimana hasil uji lab pasar itu juga sebelum barang itu disampaikan ke pasar, dilepas didistribusi dan juga pasca pasar itu harus diuji juga gitu. Yang saat ini maupun yang juga sebelumnya. Jadi masyarakat tidak bertanya-tanya soal ini gitu. Kalau di listrik itu ada aturan bagaimana kalau misalkan pemadaman dan sebagainya, misalnya 4 jam, 6 jam sampai 12 jam itu kalau ada pemadaman itu konsumen itu mendapatkan suatu kompensasi ya berupa bagaimana pemotongan tagihan. Nah itu bagaimana ke depan juga kita mengusulkan di Migas soalnya ini ketika memang BBM nanti tidak sesuai dan sebagainya itu bisa dibuat suatu regulasi bagaimana kompensasi kepada masyarakat gitu. Sebagai kami sebagai masyarakat atau konsumen pengguna sehingga ini ada suatu jaminan bagi kami bahwa panja nantinya karena Pak Ramson sudah menjanjikan ada panja Bang Rio. Itu sesuai. Bah, kata sesuai juga tadi kan juga Bang Panjamigas akan menjaga agar spesifikasi dan kualitas Pertamax tetap menggunakan basis fuel atau basis bahan bakar RON 92 ditambah aditif tadi untuk pembakaran yang bersih serta melindungi mesin. Itu akan dijaga oleh Panjamigas. Baik, terima kasih Bang Ramson, kemudian Bang Rio sudah bergabung di Bang Rio, terima kasih atas waktunya.